Tapatrap Raja Kalacakra. Artinya itu kita mengultimatum Tuhan supaya apa? Supaya tangan harus berfungsi sesuai dengan pekerjaan tangan, supaya kaki berfungsi sesuai dengan pekerjaan kaki, supaya mulut berfungsi sesuai dengan pekerjaannya. Maka di dalam Raja Kalacakra yang jumlahnya itu kurang lebih sekitar berapa ya? 39 kalau nggak salah. Itu organ-organ yang besar yang semuanya harus difungsikan masing-masing. Setelah itu baru kita itu di tengah-tengahnya mengultimatum Tuhan dengan bacaan Yo Morojo Joromoyo, Yo Namarani Niromoyo, dan seterusnya gitu. Monggo. Nah, ini nanti video tentang Raja Kalacakra ini kan akan ditonton orang banyak ya Bang. Yeah. Jika teman-teman yang mau belajar Raja Kalacakra, bukan belajar Raja Kalacakra, patrap ada nggak persyaratan khusus Pak Tan? Ya persyaratan khusus ya datang ke sini. Yang kedua itu melatih hening, dan paling tidak itu harus paham apa yang harus kita baca. Itu beda dengan manekung. Makanya saya tadi kan ngomong metode untuk mencapai titik puncak atau titik pusat dari ilmu kasunyatan atau kepercayaan itu banyak metodenya ya, tapi metode-metode itu hanya untuk melatih jiwa kita supaya kita tuh bisa hening, heneng, dan henung. Nah, kenapa ini saya ajarkan Patrap Raja Kalacakra? Karena sebagian besar, walaupun belum pernah melakukan, tapi saya lihat sudah banyak yang bisa hening, sudah banyak yang bisa heneng, sudah banyak yang bisa henung. Gitu. Ya cuman itu persyaratannya. Jadi saya tidak memaksa mereka harus yakin, tidak. Tapi buatlah kalian semua itu yakin dengan sendirinya. Supaya apa? Supaya keyakinan kamu itu bukan karena saya, tapi karena diri kamu sendiri. Jadi kita itu kalau mau mendapatkan, biasanya ya kita berjuang mati-matian. Contohnya di kala kita tuh kepengen mendapatkan cewek, coba gak terima udan, gak terima panas, gak terima geluduk, karena kepengen mendapatkan dan pengen menunjukkan bahwa saya itu serius. Halangan-halangan itu dilibas kabeh. Nah, apalagi tentang ilmu, apalagi tentang tadi Raja Kalacakra itu. Begitu. Tapi kan saya tidak memaksa. Harus loh ini, kan bukan begitu. Jadi harus tidak harus itu menurut yang belajar masing-masing. Yang penting sudah saya sampaikan, saya ajak seperti itu. Mau diikuti monggo, enggak ya enggak apa-apa. Gitu loh. Jadi tidak ada tendensi lain apa-apa, karena begitu ini saya sampaikan, nanti akan bisa begini, bisa begini. Iya kalau bisa, kalau enggak nanti saya yang bertanggung jawab. Apalagi saya ngomong tentang nanti kamu akan dapat surga, dan kalau tidak kamu akan dibakar di neraka. Melayu kabeh. Nah ya kalau ada surga dan ada neraka, nah kalau enggak, kan berarti saya lagi yang bertanggung jawab. Karena saya sudah berani menyampaikan itu. Nah, saya itu enggak berani. Tapi kebanyakan orang yang sudah tahu dan paham tentang Patrap Raja Kalacakra, masalahnya saya sendiri. Setelah saya ini saya patrapkan, keberhasilannya itu di luar dugaan saya malah. Contohnya gini, seandainya saya itu kepengen mendapatkan 1 kilo beras, malah yang saya dapat 5 kilo. Padahal tujuan saya hanya kepengen mendapatkan 1 kilo. Tapi kenapa dapatnya kok 5 kilo? Setelah saya mendapatkan 5 kilo, apakah saya harus heran?
Apakah saya harus, wah ini karena saya membaca Raja Kalacakra? Ya enggak. Lah memang dapatnya segitu, gimana ya tak terima. Nikmati aja. Makanya jangan pernah kita itu bersyukur, lebih baik kita itu menikmati. Gitu loh. Bersyukur itu apa toh? Bersyukur itu kan seolah-olah kita itu sudah menerima dengan itu, cuman itu. Nah yang berikutnya, tapi kalau dapat sedikit kita nikmati, artinya kan besok pengen dapat lebih banyak lagi supaya lebih nikmat. Makanya jangan pernah bersyukur, marilah kita itu menikmati hidup ini. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan lari ke masa lalu. Yang kita harapkan itu di masa yang akan datang. Karena ini sedikit saja nikmat, maka besok dapat yang lebih banyak, mungkin lebih nikmat. Kalau kita syukuri, berarti kita berhenti sampai di situ. Wes cukup, dapat ini, kita bersyukur. Nah, besok mau dapat lagi enggak? Urusan nanti, yang penting sekarang kita bersyukur. Nah inilah kadang-kadang otak kita diracuni, yang hal seperti itu saja kadang-kadang kita tidak paham. Makanya kebanyakan mengucapkan syukur daripada menikmati. Gitu. Sebetulnya kata-kata bersyukur itu kita bersyukur kepada Tuhan yang gaib atau kepada diri kita sendiri, Pak Dar? Nah, karena saya itu tidak mengenal bersyukur itu loh masalahnya. Tapi kebanyakan orang yang bersyukur itu kan bersyukur atas pemberiannya pada Tuhan yang gaib. Nah, masalah yang saya tanyakan, yang memberi itu siapa toh? Seandainya kita bekerja dapat uang banyak, yang memberi juga orang yang kita kerjakan, mau borongannya atau rumahnya kan itu. Betul. Tapi kan kita diarahkan tadi seolah-olah di samping yang dapat dari orang yang kita kerjakan pekerjaannya, itu ada yang memberi lain. Kan itu. Kebanyakan kan gitu. Makanya kita itu nggak pernah menikmati dan tidak pernah nikmat. Ya siapa ya syukur, kebanyakan syukur, nggak ada ya kukur-kukur. Disyukuri malah. Apa disyukuri ya. Mendingan dinikmati. Jelah ada contohnya ya Mas ini ya, ada satu wadah itu gorengan. Kalau sudah disuguhkan, kita syukuri apa kita nikmati? Dinikmati toh? Iya. Apa jenengan mensyukuri? Enggak. Kalau mensyukuri ya sudah, lihat aja dengan bersyukur. Enggak bisa merasakan nanti kalau disyukuri. Nanti kalau ditanya gimana tadi rasanya OTOT, nggak tahu saya mensyukuri. Tapi bagi yang menikmati, mau kasinan mau, atau kepedesan lah mbok kan gitu. Sudah ini banyak yang bully silakan. Karena dia juga masih tertutup kok, masih kafir kok. Betul Pak. Nah kita itu jangan sampai jadi orang yang kafir, tidak jadi orang yang kufur. Makanya walaupun bahasa kadang-kadang mendogma kita, tidak bisa bergerak apa-apa ya dari bahasa-bahasa yang sebelumnya kita itu tidak paham, tapi apal gitu loh. Makanya wis gak perlu apal, yang penting paham itu penting. Disebut masuk atau mboten iki? Mas Yoko nih kok? Karena tentu, mungkin di sini saya namakan pencerahan, bukan belajar ilmu ya. Nah belajar ilmu gampang, ya. Ilmunya orang mau tidur berarti harus bubuk dulu ngantuk, wes gak usah dipelajari. Ilmunya orang mau kelon masuk kamar dulu bercumbu, wes gak usah dipelajari sementing iso. Nah sing susah itu, dikala kita nggak punya uang mau mendapatkan ilmu dapat uang gitu. Nah itu. Kan itu tuh. Kita punya hutang banyak, kita sulit untuk membayarnya. Kan ini yang perlu dipelajari. Maka kita supaya mendapatkan itu, marilah kita itu bertuhan, mencari jalan untuk menutupi kebutuhan. Gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya dengan tahap-tahap Raja Kalacakra. Artinya itu kita mengultimatum Tuhan. Supaya apa? Supaya tangan harus berfungsi sesuai dengan pekerjaan tangan. Supaya kaki berfungsi
sesuai dengan pekerjaan kaki, supaya mulut berfungsi sesuai dengan pekerjaannya. Maka di dalam Raja Kala Cakra yang jumlahnya itu kurang lebih sekitar berapa ya? 39 kalau nggak salah. Itu organ-organ yang besar yang semuanya harus difungsikan masing-masing. Setelah itu baru kita itu di tengah-tengahnya mengultimatum Tuhan dengan bacaan Yo Morojo Joromoyo, Yo Namarani Niromoyo, dan seterusnya gitu. Jadi begini, di saat kita mengambil, awalnya di saat kita itu dahaga, kita mengambil gelas dan mengambil air kendi. Di saat air kendi dituangkan di gelas, kita minum yang kita inginkan supaya dahaga kita hilang. Di saat perut kita lapar, kita mengambil piring dan mendekati nasi yang sudah dimasak itu tadi, lalu nasi itu dituang di dalam piring, dikasih sayur, itu kurang enak, masih kita mengambil ikan. Yang kita butuhkan bukan sayurnya, bukan nasinya, bukan ikannya, tapi rasanya. Nah, dari rasa itulah menimbulkan kenyang. Itulah fungsi Raja Kala Cakra. Jadi nanti setelah itu dipatrapkan dan kita itu paham di dalam Raja Kala Cakra, yaitu tadi yang kita harapkan 1, tapi kadang-kadang dapatnya 5. Inilah yang kadang-kadang kita sendiri juga sulit cara untuk mengerti itu ya dari mananya itu. Itulah fungsi Raja Kala Cakra.